Istiqbernias. Baik, terima kasih untuk kami, terutama terima kasih kepada dari Institut Pertanian Istiqber untuk ya telah memberikan waktu kepada kami untuk ketemu anak-anak kami yang sedang kuliah di sini. Sebenarnya awalnya kita kesini mengecek sebagai kontrol pengecekan keberadaan ya, anak-anak kami yang sedang kuliah di Istiqber. Namun di dalam perjalanan saya bilang ke Bu Kali, saya juga mau tahu ini juga mau bicara secara dekat apa sih yang menjadi yang pikirannya yang menjadi pikiran ke depannya apa? Karena mau belajar itu kalau tidak punya cara berpikir akan sia-sia. Apakah hanya mau mendapatkan gelar strata? Kalau hanya mendapatkan gelar strata, nggak usah kuliah capek-capek. Cari aja yang STIA. Tahu STIA? Sekolah tidak ijazah ada. Banyak itu kan. Bisa bikin saja jasa yang dari mana, di rumah atau di sarjana. Kalau hanya untuk mencari untuk strata sarjana. Karena memang ada sekarang seperti itu. Dia pamer-pamer di rumahnya, dia taruh itu udah seperti sarjana. Kalau bisa pakai toga, foto udah sarjana. Ya kita berpikir sekarang apakah hanya sampai seperti itu? Anak-anak kalian ini, saya mau kasih tahu, kan pada jadi generasi penerus. 20 tahun akan datang, bahkan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Mana kita tahu muncul dari antara kalian sendiri. Tapi yang penting dulu harus punya cita-cita ke depan. Harus punya cita-cita ke depan. Apakah orang malas-malasan bakal muncul? Apakah mau jadi preman muncul? Enggak, muncul sebagai preman aja. Muncul sebagai pemimpin enggak. Jadi tidak hanya sekedar sampai di sini kuliah. Pengetahuan lain perlu. Soal bagaimana menjaga hubungan emosional, bagaimana mempelajari peradaban, mempelajari budaya yang ada di sini. Kalau sudah yang namanya mahasiswa bisa menganalisa sesuatu yang terbaik yang mana? Semuanya baik, tapi yang terbaik mana? Itu baru mahasiswa. Bukan kayak yang kita banyak sekarang ini intelektual, tapi isinya tidak intelektual. Tapi kalau berteriak seolah-olah intelektual, tapi isinya tidak intelektual. Sengaja di Jogja ini adalah kota pelajar.
Biar ingat itu. Dulu saya punya cita-cita kalau bisa juga kuliah di Jogja ini. Cuma hanya karena kemampuan orang tua, akhirnya saya karena dari dulu ya, ini kota belajar. Ya, kota belajar, kota budaya, tapi yang paling saya ingat dulu kota belajar. Makanya kesempatan ini, peluang ini dicoba. Memanfaatkan peluang ini untuk menggali daripada sebagai ibu pengetahuan dan bekal untuk ke depan. Menjadi bekal. Belum tentu lagi nanti sudah tamat balik lagi S2 ke situ, belum tentu. Makanya harus menjadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saya kepingin seperti apa. Memang orang mengatakan semua Tuhan menentukan, ya betul. Tapi harus punya cita-cita, kerja keras. Masih saya yakin bisa. Makanya saya mengambil kesempatan setelah dijelasin. Memang sekarang ini kan soal anggaran kita ketat. Semua pakai aplikasi, semua BPK. Maunya seperti ini, maunya KPK seperti ini, maunya Menteri Dalam Negeri seperti ini, maunya Menteri Keuangan seperti ini. Ya kita ikuti. Namanya aturan. Kita harus ikuti. Jadi saya katakan aturan itu ada 3 sebenarnya. Aturan secara religius, agama. Kita diatur juga ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ada yang diharuskan, ada yang dilarang. Kalau istilahnya the soul, the sin. Itu baru agama. Adat istiadat begitu juga. Harus begini, tidak boleh begini. Nanti ada yang diharuskan juga, ada yang dilarang. Dalam kehidupan sosial, dalam adat, budaya, juga dalam hukum nasional seperti itu. Diaturlah secara regulasi, secara undang-undang, secara peraturan presiden, peraturan menteri, termasuk sampai ke bawah peraturan daerah, peraturan bupati. Diatur. Mengapa diatur? Ya memang hidup kita harus diatur. Hidup kita ini, saya ini harus diatur. Walaupun saya bupati, seharusnya tidak ada yang atur saya. Bupati marah bulan kepala dikasih ngatur saya. Apalagi kalau di pilkada, gubernur tidak berani ngatur saya. Tapi kalau kita serahkan diri bahwa kita ini harus diatur, karena pada prinsipnya manusia itu tidak mau diatur. Manusia cenderung untuk tidak diatur. Manusia cenderung untuk semaunya. Makanya ada yang diatur. Kita harus bisa menerima itu. Sama dengan keadaan di sekarang, ada kami diatur kan bagus kan, seragam. Ada keserempakan, kekompakan. Kalau istilah saya bekerja sama, bersama-sama bekerja. Bukan hanya bekerja sama, tapi bekerja sama dan bersama-sama bekerja. Ada keserempakan yang kita kerjakan. Gak mungkin masing-masing bekerja. Gak mungkin alokasi sektoral kita itu yang kita bina. Yang kita bina adalah bekerja sama dan bersama-sama bekerja. Ya karena memang setiap manusia itu cenderung untuk tidak diatur, untuk bebas, makanya kita diatur. Kita takutilah kita soal adat, soal ini, soal budaya, soal agama. Karena itu manusia.
dosennya di sini tidak peduli. Ya mungkin jangan-jangan mahasiswa juga sudah nggak ada yang di sini, suruh kumpul juga sudah. Jangan-jangan nggak ada yang kumpul. Tapi memang hidup ini harus diatur. Bagi yang bisa menerima itu ya lancar. Kalau tidak bisa menerima susah. Kadang-kadang kita berontak ya. Kok harus saya diatur sih? Itulah manusia. Karena ilmu filsafatnya juga seperti itu. Manusia lahir itu terbentuknya sebagai manusia itu pada saat dia melewati tindakan itu. Bagaimana lingkungannya, bagaimana agamanya, bagaimana ilmu pengetahuannya, dan lain sebagainya. Adik-adik kesempatan belajar itu kan. Banyak yang kepingin mau belajar. Ke tempat Jogja ini saja hanya karena memang tempat belajar. Iya, tidak ya. Makanya setelah dari sini apa yang harus dilakukan? Apa dia hanya berpikirnya adalah jadi honorer aja lah. Terlalu kecil jauh-jauh kalian kuliah di Jogja ini. Hanya berpikir mau honorer yang penting ada gaji honor 800. SMA juga cukup berpikir seperti itu. Kalau sudah yang namanya masuk kepada strata, cara berpikirnya berubah. Bukan 1 tambah 1 plus 1, akan bisa dikembangkan terus. Itu baru intelektual. Kalau hanya berpikir kayak SMA, nggak percaya sampai dunia. Jangan sampai nanti pulang waktu kelakuannya cara berpikirnya waktu kayak SMA aja. Datang anak SMA berdebat, ikut juga berdebat. Jangan. Anda kan sudah strata nantinya. Cara berpikirnya udah beda. Analisanya sudah beda. Logikanya sudah beda. Masuk ke mulut. Tidak kayak seperti dulu waktu masih SMA. Itu beda. Cara menghormati orang tua pun sudah beda dalam hal budaya. Karena beberapa pengalaman yang ada. Cara ngobrol kepada teman-teman itu sudah beda. Tapi bukan dibuat-buat. Biasanya lahir begitu saja seorang strata. Yang namanya sudah S1. Sudah sarjana. Tidak dibuat-buat, tapi lahir begitu saja. Karena dipakai bukan otot lagi, tapi otak. Jadi waktu SMA mungkin pakai otot, ya setelah kuliah pakai otak. Cara berpikirnya seperti itu. Kalau orang berpikir pakai otot, kekuatan boleh. Tapi kalau pakai otak, teknik. Bisa bekerja 2 jam, bisa diselesaikan dalam 1 menit. Itu teknik. Tapi otot 2 jam sudah capek selesai. Tapi kalau otak bekerja, bisa bekerja 2 jam, 1 menit bisa selesai. Nah, itu bedanya. Bagaimana pengetahuan yang didapat dari sini, implementasinya nanti seperti apa? Sampai nanti mungkin, ini angkatan berapa ini? Bukan is? Angkatan berapa ini? 20. 19 sama 20 selesai, yang pertama nanti 2023 ya? 23, masih sempat ketemu saya. Saya kepingin mau tahu hasilnya apa yang mencari dalam benar. Ya, masih ketemu.
3 panjang umur saya sampai 2024. Makanya coba berpikir berkelompok sekarang, berkelompok. Karena memang manusia itu pasti ada kekurangan. Kalau berkelompok pasti akan lebih maksimal. Saya memang coba dijauhkan itu. Arogansi individual itu mungkin di dalam itu. Makanya jarang susah untuk bekerja sama. Masih ada istilah siapa aku? Masih apa istilah Jawa di sini? Keakuan. Kalau istilah Inggris saya usah, ya oh. Coba diingat. Karena bekerja sama, cara-cara berpikir yang sama, itu pasti akan berhasil. Kalau bisa Anda mencoba mengundang teman-teman Anda coba bekerja sama, Anda adalah seorang pemimpin. Sekarang bukan lagi pejabat, pemimpin. Kalau pejabat itu hanya masa jabatan. Kalau seorang pemimpin itu terus memimpin. Dalam segala hal itu akan memimpin. Kalau jabatan sekarang gampang, beli jabatan juga bisa. Tapi untuk menjadi pemimpin tidak gampang. Karena pemimpin itu akan menjadi teladan, menjadi contoh. Harus lebih baik dari yang lain. Harus belajar. Mudah-mudahan nanti selesai angkatan-angkatan selanjutnya ini coba tunjukkan apa. Kadang-kadang orang berpikir maunya hal-hal yang lebih besar, nggak usah. Mulai dari hal-hal kecil akan menjadi besar. Orang kebanyakan berpikirnya yang wah semua, tanpa disadari sebenarnya mulai hal kecil, belajar manajemen, ya belajar pemain daripada satu keadaan pasti akan jadi besar. Jujur sama saya, orang kaya itu yang mana sih yang dari besar? Yang mana awalnya bapaknya orang kaya nggak ada. Dia besar karena dari kecil. Tadi bicara dengan Pak Rektor, sinar mas, Pak Eka itu dulu tukang Pak Beling, bukan anak orang kaya, Pak Eka Wijaya. Lin Sidong itu dulu tukang buku beli oli bekas, bukan dari orang kaya. Tapi karena dia bagus memanage, mengatur semuanya, makanya dia jadi kaya. Makanya dia jadi maju. Dia tidak ada letihnya, terus bekerja keras terus. Udah tabah. Pasti berhasil. Jangan sampai baru jatuh sekali dan cengengesan terus udah pasrah. Yang hebat itu sudah jatuh bangun lagi. Kalau hanya dari awal juga dia biasa juga. Ya tentu saya sebagai orang tua, anak kami, ya pasti punya harapan. Kalau saya mengatakan dulu, kalau orang tua itu kan nggak bisa balas jasa, nggak akan ketemu. Tapi paling tidak apa yang bisa membanggakan orang tua sehingga jasanya itu bisa dibalas. Nggak ketemu, mau kasih rumah sama dia nggak kebalas. Tapi apa yang bisa membanggakan orang tua? Kalau istilah saya, seketika rekan-rekan ini menjadi sarjana, tidak nambah pusing orang tua lagi, tidak menambah beban orang tua lagi. Paling tidak seperti itu. Itu kebanggaan orang tua. Ada orang tua mengatakan, yang penting anaknya nanti bekerja di tempat yang bagus. Belum tentu juga. Perjalanan masih panjang.
kalau saya katakan dulu, saya tamat SMA sama-sama merantau di Jakarta. Teman-teman saya tahun 86 sudah pada strata 1 sarjana. Saya masih belum. Tahun 90-an sudah ada yang S2. Saya masih belum, masih S1 juga belum. Tapi setelah tahun 2000, saya mulai S1 terus S2, S3. Teman-teman saya belum ada yang S3. Ini kan perjalanan. Yang penting saya punya tekad dari dulu. Saya harus kuliah. Ada kesempatan nantinya, saya harus kuliah. Saya tidak akan menyanyiakan. Makanya nanti ya pengetahuan itu dalam bentuk implementasi ya, harus benar-benar. Jangan nanti waktu kesini ya begitu-gitu. Pas pulang ke kampung lagi hanya ngasih tahu orang tua saya udah dapat strata 1 ini atau sudah sarjana. Terus akhirnya orang tua melihat mondar di depan rumah, malah pinjam motor, udah pergi ngebut-ngebut. Hanya karena mau ngasih tahu sama temannya saya udah selesai kuliah dari Jogja, nggak ada artinya. Tapi ketika selesai ada turun di lapangan, apa yang harus ada kerja? Itu yang ada di benak Anda. Benah di benak Anda itu setelah sampai di sana apa yang harus saya lakukan? Itu baru tahu. Gak usah banyak ngoceh-ngoceh dulu, pokoknya di pikiran apa yang harus dilakukan. Yang karena ada di pikiran kita seperti ini. Saya juga betul dulu memang betul. Saya ini dulu Pak, saya PBK dulu. Mungkin mudah-mudahan nama saya di PBK itu masih ada. Dulu namanya PBK, apa namanya sekarang beasiswa itu? Dulu namanya PBK. Jadi juara 1, juara 2 diterima di sana tanpa tes. Saya kebetulan dari SMA Jambi negeri nomor 1, nomor 2 saya terima. Ya. Tapi cara berpikir orang tua dulu salah. Ketika ditanya sama saya, mau kuliah kemana? Oh saya bilang saya diterima di IPB. Apa di IPB? Institut Pertanian Bogor. Waduh Bapak, jangan bertani, kamu mau bertani lagi. Ternyata saya kebetulan waktu S3 studi bandingnya ke Eropa. 3 tempat yang saya lewati itu Perancis, Belanda, sama Swiss. Rupanya saya sempat Mister ke dorong saya waktu di Swiss kalau nggak salah. Ada apa di dorong? Pejabat mau lewat? Oh bukan. Ya, Bapak itu mau lewat katanya. Petani. Saya bilang masih yang petani mau lewat kok kita didorong-dorong. Itu melebihi dari pejabat. Besoknya dia buktikan sama saya. Bawalah kita lihat. Nih, tuh lihat. Itu para petani. Biar kebunnya itu tidak terlihat dengan mata. Itu yang saya katakan tadi. Terus untuk menyiram pakai pupuknya, pakai helikopter 2 biji. Helikopter buat menyiram pupuk. Belum lagi bekonya, alat beratnya itu ada masa 10-20 biji. Mungkin kalau di kita di sana itu di India Selatan udah berusaha besar. Tapi namanya mereka petani. Akhirnya sampai di rumah saya tanya sama dia, mengapa harus ditakutin? Satu, pajak mereka paling besar bayar pajaknya. Kedua, kalau mereka mau bertani nggak bisa makan. Mau makan dari mana? Makanya di sana itu namanya petani mudasi itu benar-benar kaya. Bayangin aja, helikopter buatannya untuk pupuk. Kalau di kita kan tidak pejabat itu, bukan hanya pejabat biasa, orang kaya lagi. Beli helikopter, mereka hanya buat beli pupuk buat
Itu menyerang pupuk aja, helikopter. Ya. Itulah maunya Pak Jokowi kemarin itu, coba kita lupa mindset itu. Saya punya data, kita kekurangan daripada misalnya cabai di daerah selatan itu. Hampir 95% kita datangkan dari Ciboga. Itu berapa miliar? Belum ada. Pertanyaannya, tumbuh nggak cabai di tempat kita? Cabai yang nggak tumbuh. Bohong kalau ada yang mengatakan tidak tumbuh. Sekarang bawang begitu juga. Siapa bilang nggak tumbuh? Belum lagi yang lain-lain. Ya. Sementara itu tambah banyak manusia, tambah banyak kebutuhan. Sementara bekerja di kantor sekarang tambah banyak manusia, tambah banyak alat-alat elektronik yang tidak membutuhkan lagi tenaga manusia. Bayangin aja. Tenang. Tambah banyak kantor sekarang, tambah banyak alat-alat elektronik yang tidak lagi membutuhkan tenaga manusia. Pabrik-pabrik sekarang udah semua pakai robot. Tapi kalau soal makanan, tambah banyak manusia, tambah banyak bukan dalam arti tidak ada yang mau makan, malah tambah banyak kebutuhan makanan. Makanya memang mau nggak mau tambah banyak manusia ini ya memang makanan harus banyak. Dan sekarang kebanyakan makanan itu kita beli dari luar. Kita pesan dari luar negeri. Kita pesan dari Thailand. Jadi kalau memang cara berpikirnya itu tidak sepotong-potong, kita harus tahu juga situasi dunia ini. Sehingga perkembangan itu kita bisa tahu di mana kita punya peluang. Besok peluangnya beda ya harus berubah lagi. Kita harus cepat-cepat. Tidak boleh kita stagnan di itu aja peluang itu. Berubah itulah namanya sudah sarjana. Namanya sarjana itu cepat menyesuaikan diri, itu bedanya. Kalau hanya SMA mah nggak perlu lagi menyesuaikan diri. Jadi sudah begitu-begitu aja. Coba lihat teori-teori yang kalian dapatkan. Pada saat ini teori ini, pada saat ini teori ini, pada saat ini teori ini aja cepat menyesuaikan diri. Belum lagi penemuan teori baru, harus menyesuaikan diri lagi. Ada penemuan teori baru muncul lagi. Bukan SMA mana belajar dari teori. Dia hanya belajar 10 tambah 10 atau akar 25 berapa. Dan SMA hanya begitu aja belajar. Jawabannya A, B, C kan. Kalau sudah kuliah kan menurut Anda, menurut pendapat Anda. Malah waktu saya dosen dulu, kalau ada jawabannya pas sesuai dengan buku A, B, C, saya akan kecoret itu. Ini perfect. Selalu menurut Anda. Karena kemampuan daripada logika-logika itu bisa dilatih. Bukan kemampuan saklek jawaban itu tidak. Tapi kemampuan untuk berpikir itu dilatih. Dilatih terus, otak itu dilatih. Makanya kalau ada yang jauh dulu, A, B, C, D, sesuai, sama-sama kumanya, perlu lagi. Oh ini luar biasa. Mungkin kalau di SMA pasti sudah salah, kurang. Tapi untuk mahasiswa tidak. Yang dilatih itu cara berpikirnya. Malah bisa saja kata-katanya beda tapi tujuannya sama. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan kepada anak-anak kami sekalian. Ya, dan kedua, jaga betul, jangan sampai memalukan yang selatan.
Jangan ada dunia selatan, jangan memalukan orang tua. Orang tua, anak-anak kami ini sudah berharap bahwa anak-anaknya selama di Jogja pasti baik-baik. Jangan ikuti yang kata-kata orang tua di sini, para dosen di sini. Anggaplah orang tua anak kami ini ada di kampung, tapi pengganti orang tua yang ada dosen-dosen di sini. Ya, dosen-dosen di sini pasti akan memberi malu. Jangan sampai malu. Memang soal malu itu kan sebentar saja tidak akan terasa, tapi ke depannya akan terasa, akan dicap, akan dapat stempel bahwa dunia selatan itu kayak begini. Stempel ini akan merusak seluruh aspek. Kalau mau berpikir panjang, sekarang tidak akan terasa, tapi ke depannya 20 tahun ke depan akan merusak seluruh aspek. Makanya kalau dikatakan sama saya, apa sih bedanya? Ya kalau saya berpikirnya 20-30 tahun ke depan, bukan sekarang. Kalau berpikir sekarang itu cuma anak SD aja. Tapi seseorang yang intelektual berpikir 20 tahun, 30 tahun ke depan, mau jadi apa? Kasih dari pertanyaan. Saya mau jadi apa 20 tahun, 30 tahun ke depan? Apa saya mau begini-begini saja? Apa saya harus maju? Cara majunya seperti apa? Saya bisa mengatur waktu saya. Kedua, harus saya kerja keras, berpikir keras. Tidak boleh hanya mengatakan, ya biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja, juga nanti semua biasa-biasa saja. Akhirnya menyesali kemudian hari. Cara saya itu aja, mungkin ada tambahan daripada dari wakil rektor, silakan Pak. Terima kasih atas arahannya Bapak Komandan Pak Hilarius kepada anak-anak kita. Tapi tadi yang penting dari hasil pertemuan di Bangsa dan Rektorat, tolong dicatat anak-anak adik-adik ya. Jadi Anda setelah dari sini harus merubah diri, baik mindset itu maupun perilaku, karena itu akan membawa nama baik Selatan, membawa nama dari Sulawesi Pak Bila sampaikan pertama adalah membanggakan orang tua. Kemudian juga kalau dari umum itu membanggakan daerah. Tolong diingat, yang kuliah di institut itu mayoritas adalah putra-putra daerah yang berasal dari luar Jawa. Kalau dari kebetulan saya di penerimaan mahasiswa baru, jadi yang dari Jawa itu paling tidak cuma 30%. Berarti yang 70% dari luar Jawa. Kenapa harus merubah mindset? Jadi karena kalau kesempatan ini dimanfaatkan, karena kalau kuliah di Unika ya Pak, itu temanmu hanya di lingkup dunia selatan. Tapi kalau adik-adik anak-anak ini kuliah di Istiqlal, ini temanmu se-Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua, Mas. Itu harus jadi apa? Jadi pemicu. Bahwa ini bagian
yang kuliah di sini adalah Anda itu bagian dari Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari generasi muda. Saya juga. Jadi sudah, karena di S1 itu beda dengan di SMP. Pola pembelajarannya kalau di SMA itu SMA ke bawah itu masih pola pembelajarannya masih pedagogi. Jadi guru yang aktif menyampaikan ilmunya, pengajarannya, pembelajarannya. Tapi kalau di mahasiswa itu polanya adalah andragogi. Jadi mahasiswa yang harus aktif apa? Mengembangkan tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati. Itu di sini harus berubah. Apalagi nanti setelah lulus dari sini akan ditagih beliaunya. Apakah ada perubahan? Baik perubahan diri kita maupun perubahan pemikiran, baik untuk orang tua maupun untuk masyarakat di biasa. Jadi bagus sekali tadi yang disampaikan arahan dari Bapak Bupati itu pesan tolong dijaga baik-baik, manfaatkan kesempatan yang saat ini diperoleh dengan menerima beasiswa dari pemerintah daerahnya. Walaupun memang kita kadang-kadang dengan berbagai macam kendala hukum peraturan kita harus dibahas. Jadi kita berusaha untuk mengatasi maupun mengantisipasi itu, tapi yang penting kita harus belajar. Jadi kalau di perguruan tinggi itu belajar mandiri, apalagi kemarin selama 2 tahun itu ada pandemi. Itu berarti paling tidak itu selama 2 tahun itu ada lost learning, lost education. Dan itu kita harus mengajar ketertinggalan dibanding dengan dulu sebelum pandemi. Waktu itu kuliah pasti dengan tatap muka. Nah sekarang sudah mulai, walaupun masih hybrid, itu juga di saya sudah mewajibkan untuk tatap muka. Karena kalau tatap muka kita bisa melihat adik-adik ini orang per orang, kemudian juga kita bisa melihat gesturnya. Ada yang di ruang kuliah itu lagi, dan saya juga mengajar lagi berbicara main gadget. Tapi ingat suatu saat nanti kalau kita belajar menghargai orang tua yang kami di sini diserahi tugas untuk mendidik. Jadi tolong dijaga kemudian juga tolong semangat jangan sampai turun. Bahkan tahun ini adik kelas itu ada yang diterima melalui beasiswa KIP kuliah yang dulu diisi. Itu seleksinya nasional, puluhan ribu. Sampai lolos seleksi. Sekarang namanya KIP itu, Kartu Indonesia Pintar.
membanggakan, wah ternyata ada adik-adik atau mereka yang ternyata bersaing dengan puluhan ribu, puluhan ribu siswa, membanggakan dan mengharukan. Kebetulan di jurusan saya dulu. Nah, itu kalau sekali lagi dicatat baik-baik pesan, karena kita harus belajar terus. Karena dulu pernah almarhum guru saya bisa, kalau saat ini kita merasa diri kita pandai, saat itu juga kita bodoh. Kenapa? Karena ilmu itu berkembang. Sekarang era teknologi, kita tidak mengira bahwa kita pengembangan perguruan tinggi atau kampus digital kita ini itu mulai Desember 2009 kita sedikit berbeda. Nah kemudian selesai pembangunan mulai dari backbone itu selesai bulan Maret. Nah bulan Maret itu juga terjadi tahun ini. Akhirnya kita bisa kuliah secara online. Nah sekarang sudah bisa kuliah secara hybrid. Jadi campuran antara tatap muka dan nah ini tolong dimanfaatkan. Kampus kita ini yang kemarin juga ada dari mengevaluasi dari Kemendikbud riset, karena kami dapat bantuan peralatan multimedia itu TV interaktif yang 86 inch itu harganya 1 Avanza 314 juta. Yang beserta perangkat. Nah itu ilmuwan datang ke sini itu kaget. Dikira itu kampus pertanian itu punya lahan, diajari bercocok tanam, macul. Kaget loh, ternyata sudah berubah. Kemarin juga ada perusahaan ke sini. Ibu minta maaf dengan saya itu juga kaget. Ternyata ini bukan kampus pertanian, ini kampus digital. Kampus pertanian digital. Nah ini kenyataan yang sekarang harus kita gunakan. Bahkan tadi Pak Tuhan juga singgung bahwa sekarang era industri 4.0 itu sudah literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Manusia itu berarti kita harus mengikuti perkembangan. Jadi menambahi, mempertegas lagi, tolong dicatat pesan orang tua kita, Bapak Bupati, Bapak kalian semua, Bapak seluruh kabupaten dan selatan, tolong dicatat dan dijalankan, jangan cuma dicatat. Jadi sekarang Pak Bupati pesan, besok berubah. Jangan canggih. Karena generasi milenial ini harus lebih cerdas dengan fasilitas teknologi, baik itu komputer, laptop, mau sekarang ada. Kita punya di sini Pak, kita punya lab robotik,
punya Institut Robotik Akademi, kita punya Institut Drone Akademi. Silakan kalau mau datang. Kita punya Institut sampai dengan ke kopi, kita punya Institut Kopi Akademi, kita punya Institut Kopi Akademi, terima kasih. Kalau orang Jawa bilang pengagernya. Kemudian ada Institut Bakery Akademi, Institut Teknopreneurship Akademi. Jadi kalau ingin yang mau mengembangkan diri bahasa Inggris juga ada Institut Inggris. Kita harus mengembangkan diri kita sendiri, kapasitas kita. Kemarin dari Asian Agri Group, Pak Antoni, kemudian Pak Dina, Antoni, kemudian Pak Eko Octavianus, itu tanya, kok sekarang struktur biaya berbeda, ada Institut Akademi, itu bagaimana rasanya? Baik, saya tidak akan mungkin ada acara dialog. Saya kembalikan ke Mas Abdi. Baik, terima kasih luar biasa dari Pak Bupati tadi, dari Pak Darus Dua. Ketua bekal dan terus tantangan, dan beliau ternyata adalah tokoh yang sangat inspiratif. Semuanya punya kalian ya. Ya, baik, tadi Pak Robi menyampaikan pesan saya, mungkin 1 termin. Berkenan ya Bapak Bupati, berkenan untuk mungkin 1-2 penanya dari adik kita. Baik, 1 termin barangkali 1 atau 2 penanya kami persilakan untuk Bapak sudah terlalu berbeda. Silakan Pak. Silakan. Nah, ini ciri orang Indonesia. Kalau datang duluan, duduknya di belakang. Beda kalau di luar. Kalau di seminar, di workshop, pasti duduk paling dekat. Kalau ada yang nanya, saya nanya. Ayo, itu yang putri. Kalau nggak saya nanya, boleh? Boleh ya. Nanya begini, mau pengetahuan aja. Sepakat nggak kalau kita ini profesional? Sering nggak profesional? Sering. Sepakat nggak kalau kita profesional? Sepakat ya? Semangat, nggak usah takut. Namanya mahasiswa itu ada yang takut, semua benar. Gini, saya ada nambah. Profesional itu ada 3 hal selalu saya baca. Lalu saya catat. 1 masalah skill, Anda sedang belajar sekarang. Betul-betul dipelajari pelajaran Anda. Dimatangkan semua pelajaran kita. Kalau bisa diulangi lagi. Lalu masalah knowledge, pengetahuan yang lain. Yang pertama tadi, pengetahuan di bidangnya. Kedua, jangan dikesampingkan pengetahuan yang lain. Karena itu adalah mendukung daripada pengetahuan yang Anda akan di bidang Anda. Ya, ingat itu, udah 2 ya. 1 lagi, terkait agak sulit kita terima. Itu soal sopan santun, tingkah laku, tutur kata, tutur bahasa. Kok apa kaitannya? Pernah ada yang nanya ke saya, mahasiswa saya, Pak Dokter, apa kaitannya itu? Coba saya kaitkan lagi. Definisi ilmu pengetahuan itu adalah seni
sudah pintar di bidangnya. Seni, ya, seni untuk mempengaruhi orang lain. Yang percaya ilmu pengetahuan itu adalah seni untuk mempengaruhi orang lain. Artinya ada yang harus kita pengaruhi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Terkait dengan seni itu, bahwa bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain seketika tingkah laku kita tidak bagus, tutur kata kita tidak bagus, sopan santun kita tidak bagus, boro-boro dia mau mendengar, melihat muka kita aja nggak mau dia lihat. Karena ini seni untuk menyampaikan, dia harus mendengar seharusnya. Tapi karena kelakuan kita tidak bagus, tutur kata kita tidak bagus, tingkah laku kita tidak bagus, boro-boro dia mau mendengar, melihat muka kita itu jijik dia pergi. Bagaimana dia mau mendengar? Bagaimana kita mau kaitkan bahwa ilmu pengetahuan itu seni mempengaruhi orang lain? Tidak ketemu jadi. Makanya perlu attitude itu supaya orang lain itu mau mendengar. Orang lain itu mau dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan yang sudah. Nah ini masalah lagi. Jadi orang mengatakan itu kan teori. Kamu sarjana kan bicara soal teori itu saya dengar. Kamu sarjana kan itu teori. Jangan salah. Teori itu sudah melalui penelitian yang begitu ketat dan sudah mendekati kebenaran daripada teori itu. Makanya sedikit itu yang digunakan. Karena orang tidak mengerti apa sih tujuan teori. Teori perumusannya ada. Kalau saya dulu selalu memakai yang paling gampang, teori Friedman. Di mana saya berada, saya pakai itu aja. Yang paling gampang. Walaupun di disertasi saya pakai teori Mustafa aja. Friedman itu hanya 3: struktur, kultur, substansi. Struktur siapa orang yang melakukan itu? Organisasinya. Substansinya, apa aturan yang harus dipakai? Kulturnya, budayanya seperti apa? Nanti kalau bikin ya skripsi itu aja ini. Dan pasti bikin skripsi. Memang ada kebon, ada pekerjaan yang tidak ada orang yang melakukan. Ada orangnya. Strukturnya itu. Siapa yang bertanggung jawab dengan siapa? Siapa melakukan apa? Lalu aturannya seperti apa? Memang kalau namanya tanaman bisa dikasih pusat enaknya ada. Enggak ada aturannya, ada juga. Lalu masalah budaya, culture. Belum tentu di daerah yang lain pasti sama, begitu. Bisa beda. Penerimaannya. Ya, makanya saya katakan teori itu penting. Orang karena tidak kuliah dia mengatakan itu kan teori, karena dia tidak pernah kuliah. Dia tidak pernah mungkin atau waktu kuliah dia tidak pernah benar-benar belajar. Teori itu sudah melalui penelitian. Udah benar-benar melalui pembahasan dari segala aspek. Makanya muncullah teori. Siapa yang bisa bantah teori? Tidak ada. Kebanyakan sekarang hanya membuatkan teori. Ya, ini paham ya. Nanti cara berpikir kan itu ada anak-anak kami ini. Ya, kalau ada yang jawab teori seperti apa? Teori itu ya, nah ini teorinya. Dalam pikiran saya seperti ini. Supaya tercapai segala pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Ya, tapi hanya profesional, itu soal teori. Itu dipekang itu. Karena itu kesepakatan. Wah, harus profesional. Apa itu profesional? Kan ini yang susah. Semua memaksa kita harus profesional loh.
profesional, mau seorang mahasiswa profesional, mau seorang dosen profesional, mau seorang pemerintah profesional, mau seorang apa saja profesional. Tapi apa itu profesional? Tidak ngerti. Ya, tiga hal tadi. Ya, tidak boleh hanya satu-satu ya. Itu tiga-tiganya harus ngikut itu. Ya, karena itu akan menjadi profesional. Kalau tidak kurang satu tidak profesional. Ya, makanya perlu. Ya, yang perlu saya tekankan, saya yakin anak-anak kami pasti pintar-pintar. Ilmu pengetahuan yang lainnya pintar-pintar, saya yakin. Cuma hal yang satu tadi sedikit ingatkan juga Pak Wakil Rektor tadi. Hal yang satu tadi, ya, attitude akan lebih mendekatkan kita hubungan sosial kita kepada yang lain. Hubungan emosional kita akan lebih mendekatkan kepada yang lain. Karena intinya manusia tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna. Rekornya itu terbatas. Rekornya itu terbatas. Untuk menyimpan itu terbatas. Makanya perlu orang lain untuk juga membantu kita. Perlu orang lain itu kita coba bertanya. Apalagi saya lihat para dosen di sini mau terbuka. Itulah yang mungkin perlu saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, itulah yang saya sampaikan. Tolong dihafal, dicamkan kemana-mana Anda itu aja begini. Nggak susah kok. Ya, nggak susah. Pasti Anda pasti akan mendapatkan satu kemudian. Tapi seperti mulai tabah, jangan tidak tabah, langsung di persoalan aja itu. Ya, cengeng. Mengeluh, nggak ada mengeluh itu. Mengeluh nggak ada. Ya, mengeluh itu kalau istilah saya itu cikal bakal kehancuran. Nggak ada yang mengeluh itu. Cikal bakal kehancuran. Sama kayak dokter di Pak, ya wakil rektor tadi, kalau misalnya kesombongan, itu juga istilah saya, orang mulai sombong itu bakal kehancuran. Karena merasa itu aja dari saya, semoga anak-anak kami diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kuliahnya selesai, orang tuanya diberkati selama di sini, yang semuanya baik-baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tetap di situ membawakan Mas Bapak di bawah. Baik, sudah. Terima kasih Baik, dan terima kasih Bapak untuk kembali dulu dan barangkali untuk